Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakan Fasya dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan tentang dampak Corona atau COVID-19 bagi perekonomian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nama saya Revina Nuzul Marista dari kelas 11 MIPA 2, absen 29. Akan menjelaskan mengenai Corona. Nama saya Bernadette dari 11 MIPA 2, absen 3. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pandemi COVID-19 bagi perekonomian di sektor pariwisata. Saya Made Dwi Saputra, absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap dunia manufaktur. Nama saya Rachmita Oktaviana dari 11 MIPA 2, nomor absen 24, ingin menjelaskan keadaan ekonomi sembuh dari dampak pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung saat ini dari Desember 2019 sampai April 2020. Nama saya Nabila Doansyah, absen 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari faktor-faktor dampak virus corona ini. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, China. Desas-desus mengatakan virus ini berasal dari salah satu hewan yang dijual di pasar Wuhan. Hewan yang mempunyai virus corona itu dimakan oleh manusia dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Dan virus corona ini bersifat menular. Virus ini menyerang paru-paru dan menyebabkan batuk-batuk, demam tinggi, sesak nafas, sakit tenggorokan, bahkan bisa sampai kematian. Virus corona atau COVID-19 bisa menular melalui drop. Drop itu bisa masuk melalui mata, hidung, maupun mulut. Virus corona tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, virus corona juga berdampak pada bidang ekonomi dan tidak lagi kecil. Penyebab dari hal ini antaranya adalah turunnya investasi dan produksi di bidang pemerintah maupun di bidang rumah tangga. Karena banyak sekali masalah-masalah yang muncul akibat virus corona ini di bidang ekonomi, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan faktor-faktor virus corona di bidang ekonomi, antara lain di bidang UMKM, pariwisata, manufaktur, bahkan menunggu ekonominya sembuh. Berikut merupakan penjelasan satu persatu dampak-dampaknya. Anjuran social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak bisa keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar melalui UMKM yang ada. Karena ini, UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini sangat berdampak buruk, karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak mempunyai pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup bagi para pekerja. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar membuat orang tidak bisa pergi berlibur. Hal ini mengakibatkan jumlah turis yang datang ke Indonesia menurun. Turunnya jumlah turis yang datang mengakibatkan pendapatan badan usaha yang bekerja di sektor pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, dan tour guide menurun drastis, dan para pekerja di sektor pariwisata terancam akan mengalami pemutusan hubungan kerja. World Travel and Tourism Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Pada bulan Ramadan ini, biasanya dunia manufaktur meningkatkan produksinya karena permintaan masyarakat yang meningkat. Tapi berbeda untuk tahun ini. Dunia manufaktur terpaksa menurunkan produksinya dikarenakan COVID-19. Lantas, bagaimana nasib karyawan? Ada karyawan yang diminta untuk libur bergantian. Karena itu, pendapatannya pun juga berkurang, sebagian. Apabila dirumahkan, maka perusahaan harus menghitung pesangon karyawan tersebut. Karena berkurangnya pengolahan industri manufaktur, maka impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir manufaktur juga mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Setelah mendengarkan data-data yang telah saya ungkapkan mengenai prediksi ekonomi dunia dan global yang akan terjadi dalam menghadapi COVID-19 saat ini,
Maka yang menjadi pertanyaan adalah kapan kondisi ekonomi Indonesia dan global dapat sembuh dari pandemi COVID-19 seperti ini. Menurut World Economic Forum, yaitu McKinsey and Company menjelaskan bahwa ada dua tahap pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia dapat sembuh. Yang pertama, itu ada tahap cepat. Pada tahap cepat ini, keadaan ekonomi dunia, khusus dunia atau Indonesia, itu dapat sembuh secara alamiah. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi saat ini bukan disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami suatu negara ataupun krisis ekonomi global seperti tahun 2008. Keadaan ekonomi yang saat ini itu disebabkan karena masalah kesehatan masyarakat. Apabila masyarakat merasa khawatir terhadap kesehatannya sendiri, maka permintaan dari masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa juga akan berkurang. Hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki harga yang rendah, sehingga para produsen juga tidak ingin memproduksi barang-barang tersebut. Selain itu, karena produsen enggan memproduksi barang tersebut, sehingga ekspor impor suatu negara juga akan berkurang khususnya terhadap bahan baku produksi tertentu. Sehingga hal ini menyebabkan adanya keadaan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Dan diketahui bahwa dapat sembuh secara alamiah atau secara berkala atau paling cepat yaitu tahun 2021. Sedangkan yang kedua itu tahapan paling lama atau paling lambat. Paling lambat itu dapat diprediksi bahwa Tiongkok atau Cina akan sembuh pada keadaan ekonomi akan sembuh atau bangkit kembali pada kuartal kedua tahun 2021, sedangkan Amerika sendiri itu akan sembuh pada kuartal ketiga tahun 2023 dan Eropa pada kuartal kedua tahun 2023, sedangkan keadaan ekonomi global dapat sembuh atau berangsung seperti sedia kala itu pada kuartal kedua tahun 2022. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang prediksi ekonomi Indonesia dan ekonomi global yang akan dihadapi dalam pandemi COVID-19 saat ini. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global akan turun mencapai angka negatif, sedangkan menurut para ekonom dunia, salah satunya Morgan Stanley menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun mencapai 0%, sedangkan menurut Goldman Sachs menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun 2,5%. Itu lebih positif daripada tanggapan yang telah dikemukakan oleh Morgan Stanley. Selanjutnya, menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri itu akan turun mencapai angka 2,5% atau paling buruknya 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya ekspor maupun impor yang masuk ke Indonesia atau ekspor impornya itu hanya bernilai 30% daripada biasanya, yaitu sebesar 75%. Hal itu menyebabkan permintaan dan penawaran di pasar menurun sehingga pendapatan Indonesia juga menurun. Virus corona berdampak besar terhadap industri di Indonesia. Yang pertama, faktor dari UMKM sendiri adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan yang menghilang dari rutinitas orang-orang adalah berbelanja di luar. Itu hal yang menyebabkan UMKM kesusahan dalam membayar biaya operasional mereka dan membayar gaji para pekerja mereka. Yang kedua, dari faktor pariwisata. Pariwisata berdampak besar dalam masa pandemi ini. Dapat dilihat dari transportasi, pemandu wisata, dan anjloknya turis lokal pada masa pandemik ini, menyebabkan penurunan penghasilan dari faktor pariwisata. Yang ketiga, pada faktor manufaktur. Proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor dan impor karena penurunan permintaan dari luar negeri, serta para pekerja bisa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dari topik ekonomi sembuh dapat disimpulkan hal ini terjadi karena sebenarnya melesunya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi diakibatkan melainkan masalah kesehatan masyarakat. Apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali.
Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormalkan dampak virus corona bagi perekonomian di Indonesia. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.